Apa kabar semua? Balik lagi bersama saya di channel kesayangan kita di Balik Kalimantan. Kali ini saya akan menceritakan tentang video horor yang berasal dari Kalimantan. Cerita ini saya ambil dari forum ternama bernama Kaskus, dan kejadian ini terjadi pada tahun sekitar 2010-an. Dan di sini saya memposisikan diri sebagai orang pemilik cerita ini bernama Ibnu. Cerita ini terjadi pada saat saya melakukan PKL atau praktek kerja lapangan di salah satu kebun sawit di Kalimantan Tengah. Jadi Kalimantan Tengah ini adalah salah satu provinsi produsen kelapa sawit teratas di Indonesia, bersama dengan Kalimantan Selatan tentunya. Nah, setiap hektar kelapa sawit yang dihasilkan itu hingga mencapai 4 ton. Dan tenaga kerja di sana adalah sekitar 700 ribuan. Banyak banget ya. Oke, kembali lagi ke cerita. Waktu itu saya mengikuti PKL di suatu perusahaan kelapa sawit. Coba kalian bayangkan, kantor saya dipisahkan di perkebunan sawit yang luasnya hingga ribuan hektar. Saya dan teman-teman saya tentunya disebar ke beberapa kantor tersebut. Letaknya jauh banget. Tapi menjelang selesai PKL, saya dan teman-teman saya dikumpulkan dalam satu pabrik. Saya bersyukur waktu itu karena dapat bertemu dengan teman-teman PKL saya. Kemudian saya bertemu dengan teman-teman saya tinggal juga di sana bersama teman-teman saya di salah satu rumah bekas manajernya. Dan menurut kami rumah itu bagus banget. Bayangin aja, kamar mandinya ber-AC, gimana ruangan yang lainnya? Tapi ada sesuatu yang menurut saya janggal. Di situ ada manajernya, tapi kenapa si manajer tersebut nggak tinggal di rumah itu? Kan aneh. Dan singkat cerita, saya dan teman-teman bersyukur karena bisa berkumpul bersama di rumah yang kayak hotel sih rasanya. Kebayangkan gimana rame dan asiknya kita ada di rumah itu. Nah, setelah beristirahat, saya mau belanja ke warung. Deket sih, sekitar rumah. Ya, beli untuk perlengkapan mandi dan ngobrol-ngobrol sama tetangga-tetangga. Kemudian saya ngobrol dengan si pemilik warung. Bu, beli sabunnya ya? Masnya anak magang ya? Iya bu. Tinggal di mana? Itu bu, bekas rumah manajer. Hah? Serius mas? Iya bu, emang kenapa? Nah, timbul pertanyaan dalam hati gue. Dan si ibu kaget banget. Emang kenapa bu? Ketika gue tanya, ibu itu ragu untuk ngejawab. Tapi ketika gue desak, akhirnya ibu itu mau cerita. Jadi dek, di rumah itu ada 3 manajer gonta-ganti, gak mau nempatin rumah itu. Rumah itu ada hantunya. Tapi gak apa-apa, kan kalian rame-rame. Hah iya bu. Waktu saya dengar cerita si ibu warung, saya dan teman-teman seperti disambar petir di siang bolong. Percakapan itu terngiang-ngiang sampai ke rumah. Pada saat hujan, itu petir, kemudian gelap, membuat saya dan teman-teman ketakutan di rumah itu. Saya dan teman-teman menggunakan 3 kamar. Kamar belakang diisi 3 orang, di kamar tengah diisi 2 orang, dan kamar depan diisi 3 orang. Malam pertama ketika saya PKL menjadi malam yang gak
terlupakan. Begitu juga dengan dua teman saya yang ada di kamar belakang bernama Bagas dan Dion. Kamar belakang ini dihuni oleh 3 orang, namun keduanya seperti mendengar suara perempuan menangis. Padahal suasana saat itu hujan deras dan ada suara petir. Bagas dan Dion segera menyadari bahwa ia mendengar ada suara hantu di situ. Larilah semua dan pindah kamar. Apesnya, meski salah satu teman kami bernama Anto terlelap malam itu, dan Anto tidak mendengar suara itu, tapi dia ditinggal sendirian di kamar belakang. Dan si Anto ini ketika tengah malam kebangun, dia celingak-celinguk. Dan akhirnya si Anto ini kabur juga ke kamar tengah, nyusul si Dion sama Bagas. Di kamar tengah memiliki satu spring yang beda. Akhirnya dipakailah itu buat 5 orang berdesak-desakan. Untungnya kami semua bisa tidur sampai pagi dan mulai aktivitas biasa di pabrik. Mereka berbagi cerita tentang pengalaman tadi malam. Saya jadi teringat perkataan ibu-ibu di warung itu. Nah, itu dia cerita di part pertama. Gimana nih cerita selanjutnya? Kita tunggu part 2 ya. Bye!